Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku memiliki bekal pengalaman penting untuk menghadapi lawan berat di Piala Asia 2027 Arab Saudi. Hartman pernah membawa Timnas Kanada mengalahkan Jepang dan Qatar dalam rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2022. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membantu Timnas Indonesia tampil lebih kompetitif saat bertemu dua tim kuat tersebut di fase grup. Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand pada Piala Asia 2027. Dari seluruh lawan yang dihadapi, Hartman menilai Jepang menjadi ujian paling besar untuk mengukur perkembangan skuad Garuda menuju target jangka panjang. Menurut John Hartman, pertandingan melawan tim kuat seperti Jepang dapat menjadi tolok ukur peningkatan kualitas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu menyebut pengalamannya bersama Kanada memberi banyak pelajaran saat menghadapi lawan dengan level tinggi. Hartman pernah membawa Kanada menundukkan Jepang dengan skor 2-1 serta mengalahkan Qatar 2-0 sebelum Piala Dunia 2022. Hartman berharap pengalaman tersebut dapat diterapkan kembali untuk membantu Timnas Indonesia menghadapi tantangan serupa di Piala Asia 2027. Nama Pascal Struijk kembali menjadi perbincangan hangat dalam isu naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Bek tengah milik Leeds United ini dinilai memiliki kualitas yang sangat cocok untuk memperkuat sektor pertahanan Garuda. Struijk lahir di Belgia pada 11 Agustus 1999, namun ia memiliki paspor Belanda dan pernah memperkuat tim nasional Belanda kelompok usia muda. Pemain bertahan berkaki kiri ini dikenal sebagai sosok yang fleksibel karena dapat bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Dengan tinggi badan sekitar 190 cm, Struijk memiliki keunggulan dalam duel udara serta duel 1 lawan 1. Pengalamannya bermain di kompetisi keras seperti Premier League dan Championship Inggris membuatnya dianggap punya mental bertanding yang sangat matang. Kehadiran pemain seperti Struijk tentu bisa memberi warna baru di lini belakang Timnas Indonesia. Ia berpotensi menjadi tandem kuat bagi Jay Itzes maupun Jordi Amat dalam menghadapi lawan-lawan besar di level Asia. Selain kemampuan bertahan, Struijk juga dikenal tenang saat mengalirkan bola dari belakang. Karakter ini sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern, terutama ketika tim ingin membangun serangan dari area pertahanan sendiri. Jika semua syarat terpenuhi dan pemain bersedia, Struijk bisa menjadi salah satu tambahan paling berharga untuk masa depan Timnas Indonesia. Kehadirannya akan memberi peningkatan signifikan dalam stabilitas pertahanan Garuda. Ian Maatsen yang saat ini bermain untuk Aston Villa baru memegang 1 caps bersama Timnas Belanda senior. Ia bermain 120 menit saat Belanda kalah adu penalti dari Spanyol di semifinal UEFA Nations League A 2024-2025 pada Maret 2025. Ex-pemain Chelsea ini bahkan mencetak 1 gol saat skor sama kuat 2-2 di waktu normal. Setelah itu, Ian Maatsen tak pernah lagi membela Timnas Belanda senior di FIFA Matchday Juni dan September 2025. Apakah ini peluang Timnas Indonesia untuk mengamankan jasa pemain yang bisa bermain sebagai fullback, wingback, dan winger ini? Usut punya usut, sekalipun Ian Maatsen bersedia membela Timnas Indonesia, PSSI sudah tak bisa mengubah federasinya dari KNFB ke PSSI, kecuali Ian Maatsen tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh menunjukkan performa gemilang pada momentum yang tepat bersama klubnya. Bek kanan 29 tahun ini sukses menjadi bintang kemenangan Buriram United dalam kompetisi domestik. Walsh berhasil mencetak 2 gol sekaligus membawa Buriram United melaju ke babak final Piala FA Thailand 2025-2026. Walsh yang dalam laga tersebut dipasang pada posisi bek kiri tampil sangat produktif di lini serang. Pemain bertahan ini hanya membutuhkan waktu 24 menit untuk mencatatkan brace dan membuka keunggulan bagi timnya. Gol pertama Walsh tercipta pada menit ke-17 sebelum akhirnya digandakan pada menit ke-41. Kontribusi 2 gol tersebut menjadi fondasi utama bagi Buriram United untuk menutup pertandingan semifinal dengan kemenangan telak 5-0. Hasil positif ini memperbesar peluang Sandy Walsh untuk meraih gelar ganda pada musim debutnya di Thailand. Sebelumnya, pemain keturunan Indonesia tersebut telah berhasil mengamankan trofi juara Liga Thailand bersama Buriram United. Catatan impresif di level klub menjadi modal penting bagi Walsh sebelum kembali memenuhi panggilan tugas internasional. Ia diproyeksikan menjadi pilar utama di bawah asuhan John Hartman untuk agenda FIFA Matchday mendatang.
Peluang Pascal Struijk untuk membela timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat. Bek Leeds United itu kini berada di persimpangan setelah namanya tak masuk skuad Belgia. Sementara masa depannya bersama timnas Belanda juga masih belum menemui kejelasan. Nama Struijk memang bukan sosok asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemain 26 tahun tersebut kerap dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan tanah air. Hingga saat ini, Struijk tercatat belum pernah tampil dalam pertandingan resmi bersama tim nasional senior manapun. Situasi itu membuat peluangnya untuk menentukan pilihan negara masih terbuka lebar. Situasi semakin menarik setelah pelatih Belgia tidak memasukkan namanya ke dalam daftar skuad terbaru yang dipersiapkan menuju Piala Dunia. Di tengah situasi tersebut, PSSI diyakini terus memantau perkembangan Struijk. Federasi Sepak Bola Indonesia itu kabarnya sudah lama memasukkan nama sang pemain ke dalam radar naturalisasi. Langkah memilih timnas Indonesia dinilai bisa menjadi jalan realistis bagi Struijk untuk memulai karir internasionalnya. Pelatih timnas Indonesia John Hartman mulai mempersiapkan fondasi tim untuk menghadapi persaingan di Piala Asia 2027. Pelatih asal Inggris itu fokus melakukan evaluasi pemain setelah skuad Garuda tergabung di grup yang dihuni Jepang, Qatar, dan Thailand. Sebagai tahap awal persiapan, John Hartman memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026. Mayoritas pemain yang dipanggil berasal dari kompetisi domestik, sementara Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya pemain abroad dalam daftar timnas Indonesia tersebut. Pemusatan latihan awalnya diproyeksikan untuk persiapan AFF Championship 2026 yang berlangsung pada Juli hingga Agustus mendatang. Namun John Hartman menegaskan agenda itu juga menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang menuju Piala Asia 2027. Salah satu langkah besar yang harus kami ambil adalah mengevaluasi pemain domestik, ujar Hartman. Menurutnya, performa pemain di kompetisi lokal akan menjadi bahan utama dalam menentukan kerangka tim nasional ke depan. John Hartman ingin melihat langsung kualitas, karakter, dan kemampuan pemain yang dinilai sesuai dengan filosofi permainan yang ingin diterapkan di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dikabarkan telah meminta kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membawa 2 pemain diaspora tambahan ke skuad Garuda. Konfirmasi itu disampaikan staf khusus Kementerian Hukum Republik Indonesia, M. Nur Korompot. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pemain diaspora atau keturunan yang diinginkan John Hartman? Nama fullback kanan Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PSV Zwolle, Tristan Gooyer, jadi yang paling kencang. Tristan Gooyer sudah memberi 2 kode segera membela timnas Indonesia. Medio Maret 2025, Tristan Gooyer terang-terangan terbuka memperkuat skuad Garuda. Ia juga memiliki tato bertuliskan keluarga di dadanya. Satu lagi, Tristan Gooyer pada September 2024 mengaku sudah dihubungi PSSI, namun proses naturalisasinya agak tertunda setelah pesepak bola 21 tahun ini mengalami cedera parah musim lalu. Setelah absen di sepanjang musim 2024-2025, Tristan Gooyer tampil gemilang bersama PSV Zwolle musim ini. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Tristan Gooyer juga dapat diandalkan membantu serangan. Terbukti dari 18 laga Eredivisie 2025-2026, Tristan Gooyer mengemas 3 gol. Hebatnya, 3 gol itu dicetak Tristan Gooyer dari 3 laga beruntun. Baru berusia 21 tahun, Tristan Gooyer yang dapat berperan sebagai fullback kanan, kiri, dan bek tengah ini dapat masuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. Penyerang muda MacArthur FC Luke Vickery menjadi nama terbaru yang santer dikabarkan bakal menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Meski saat ini proses menjadi WNI belum dimulai secara resmi, pemain berbakat di Liga Australia tersebut sudah mematok target tinggi, yakni membawa skuad Garuda menembus panggung Piala Dunia. Vickery sendiri telah menyatakan ketertarikannya secara terbuka untuk membela Panji Merah Putih. Bahkan dirinya mengaku sudah beberapa kali menjalin komunikasi intensif dengan pelatih timnas Indonesia saat ini, John Hartman. Vickery mengaku akan sangat bangga jika suatu saat nanti dapat menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Pemain yang memiliki fleksibilitas untuk bermain sebagai penyerang sayap maupun striker ini berharap kehadirannya bisa membantu skuad Garuda mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jika saya membela timnas Indonesia suatu hari nanti, saya akan senang membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya, kata Vickery.